Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CSA Coding Channel. Kita akan bahas sekarang entry data ya. Setelah kemarin kita lakukan sign out, langsung saja kita buka Sublime Text ya. Close. Buka XAMPP. Aktifkan dulu XAMPP. Oke, sudah. Buka Chrome. Oke. Nah, kemarin tuh harus kasir. Nah, di sini ya. Kita akan buat menunya dulu. Yang pertama itu kita akan buat entry data supplier ya, supplier, terus satuan juga. Supplier itu gunanya nanti untuk kedatangan barang, jadi si data itu barangnya dari supplier mana, terus apa, pokoknya untuk laporan kita modify ininya dulu ya, untuk master data ya. Master data itu ada di header, di menu sorry. Nah, di menu ini ya, kita buat di sini atau jangan supplier lah, supplier itu bahasa Indonesia. Udah supplier, menu supplier, terus di bawahnya satuan itu untuk mengkategorikan barang itu satu botol misalkan, terus biji atau saset gitu kan. Ini dulu dah, satuan. Terus di sini supplier, satu lagi lah untuk manajemen user ya, atau gini lah, di atas aja user. Oke, Ctrl S, lalu kita buat dulu untuk user dah. Kita buat manggil function base URL index.php, controllernya user. Oke, kita cek dulu ya, master data sudah ada ya di sini, user, satuan, supplier. Ini di modify-nya di file menu di PO ya. Oke, kita hapus, ini tidak penting ya. Nah, lalu kita masuk di user, coba kita klik ya, user. Ini masih error soalnya kita belum buat controller untuk user ya. Kita buat dulu lah controller user. Buka controller, kita buat new file, terus save as dulu, save as user.php ya. Nah, untuk mempersingkat kita kopikan saja di sini, kopikan home, paste di yang user.php yang baru itu, lalu kita ganti kelasnya user. Oke. Nah, ini model keamanan kemarin ya, masih ingat ya, ini untuk mencegah user yang belum login. Sini deh, indeks modelnya udah di load, di sini sudah dipanggil. Oke, coba kita ya, dia masuk tidak.
dia tidak masuk, tetap kita harus login dulu. Oke, kita login admin, kemarin admin ya. Oke, dia masuk ya. Nah sekarang kita masuk ke user. Masuk, ini sudah masuk, cuman ini kontennya belum dirubah. Oke, kita rubah dulu di sini. Ini header sudah, ini sudah. Data. Nah tinggal dashboardnya kita ganti sama, kita buat tampilan ya, review dengan nama user. Oke, sudah, kita tinggal buat review. Kita buat new file, save as user.php. Oke, langsung kita coba dulu ya, page user. Kita coba masuk. Oh blank ya, ini sudah masuk sih sebenarnya, cuman CSS nya belum dipanggil. Oke, di user itu kita akan tampilkan data user ya, macam tabel gitulah, tabel user. Di sini kemarin sudah ada user content. Nah ini dia, coba kita copy paste ke user.php, save. Coba kita reload. Oke, sudah ada ya, ini tampilan user. Ini judul ini, titel ini kita ganti sama halaman user misalnya, tapi ini kita panggil dari controller, jadi kita buat semacam variabel lah, jadi tidak usah ditulis di halamannya langsung, kita tinggal manggil variabelnya saja. Contoh detail misalnya. Oke, nah di page sudah dipanggil EOS detail. Lanjut kita buat variabel di controller user. Oke, di sini berarti ya detail misalnya. Detail value-nya halaman user, halaman manajemen user. Oke, kita save as, sip, mudah ya. Lalu kita ini hapus saja lah, ini tidak penting. Masuk lagi ke user, ini. Oh yang ini. Oke, sudah ya. Lalu kita buat ini subtitle ya, kita buat lagi di controller subtitlenya ini advanced table. Kita kasih di sini subtitle. Kita buat lagi variabelnya subtitle ininya daftar user misalnya. Daftar user. Oke, kita reload lagi. Oke, sudah ada. Nah sekarang kita rubah ini ya, kolom-kolom ini menjadi nama, username, password sama level. Oh password tidak usah, kita kasih bintang-bintang aja, soalnya tidak mungkin admin mengetahui password user ya.
tapi kalau nggak ganti bisa. Oke, masuk ke user di view, kita ganti ini nomor urut, misal nomor ini username, level terus yang ini option, misalkan pilihan. Nah, ini pilihan ini kan nanti ada tool untuk delete dan untuk edit. Misal ini 1 2 3 4 kolom, di sininya harus 4 kolom, 1 2 3 4, jadi hapus 1 ya. Kita reload lagi, sudah ya. Lalu kita akan menampilkan data di sini ya, data dari database. Nah, untuk query di database kita harus membuat model ya. Sebenarnya bisa di controller ya, cuman biar terorganisir gitu ya. Misalkan kalau controller untuk kontrol, model untuk pengambilan data kayak query gitu. Kita buat model sekarang, new file, save as, model user. Oke. Nah, model user kita copy yang model keamanan biar cepet ya. Model keamanan kita paste di model user. Nah, kita edit ini di model user, model. Oke. Ini check if. Kita hapus dulu saja semua. Oke. Di sini kita buat public function, ambil data. Oke, ambil data as this query ya, ini query builder ya, as this db query. Nah, saya jelaskan dulu ya, jelaskan lagi, sorry. Select bintang from TB user. Oke, TB user kan, kita cek localhost php myadmin, db kasir, TB user ya. Oke, TB user benar. Nah, ini untuk query murni ya, query murni, bukan query builder. Untuk query builder kita bisa tulis sintaks seperti ini. Oke, TB user ini juga bisa ya, kita mau pakai yang mana terserah. Cuman kalau kode igniter pasti dia memakai yang ini, anjuran dari kode igniter. Tapi ya sebagian programmer kadang kalau misalkan udah ketemu sama join, terus pokoknya yang panjang scriptnya, sintaknya, dia selalu pakai ini nih. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita pakai yang atas aja ya. Oke, kita pakai variabel sQuery misalkan. Oke, sama dengan this db get user. Nah, kita return sQuery. Oke, Ctrl S atau save. Nah, kita ambil di controller dengan nama misalkan data ya,
nama variabelnya data. Di sini kita panggil model this model user, ambil data model user, ambil data. Oke, ambil data. Nah, kita load modelnya dulu ya di function construct model user. Oke, nah, ini sudah selesai, tinggal kita moving di view user. Nah, di sini di bawah body. Oke, kita moving if, pakai if ya, soalnya kan takutnya datanya kosong. If s data numbers ambil besar dari 0, maka muncul ini ya. Oke, nah kita looping for each s data dari result as s row. Oke, sini kita tambahkan lagi. Nah, ini dua ya, if sama for each. Nah, kita get ini nomor, kita buatkan di sini variabel s0 sama dengan 1. Di paling awal, kolom awal, s0 plus, lalu kita panggil username user row username. Lanjut, kita mau bisa jelas biar cepat. Lanjut di sini level. Nah, di sini kita buat tombol menggunakan ahref ya, ahref. Pakai crash dulu. Oke, ahref edit misal. Oke, ini kenapa jauh ya, kurang. Ahref edit sama ahref delete. Edit ini hapus, save. Oke, kita cek ya, apa nih model user. Oke, sorry, kita cek dulu. Di user ya, this model user, ambil data. Ini sudah ambil data, save. Oke, apa nih, sebentar ya. Function model, ini sudah dapat data, sepertinya ini ganti query coba. Oke, save. Kita cek lagi.
Oke, sepertinya kesalahan ada di, kita ganti lagi ya. Ini data, ini data user, Ctrl C, save. Ini jadi gini, ini kesalahannya ada di sini nih. Ini extension bukan PHP ya. Kita save as lagi, save as PHP. Oke. Yang ini kita delete aja lah. Yang ini nih, model user. Ini dia. User data, sambil data. Oke. Di sini oke. Kita coba ya. Sudah ada ya. Waduh. Ini apa lagi nih? Oke. Kita cek di sini. Tag body for each sudah. Tabel tab. Coba kita dari body ya. Pindahkan loopingnya. Ini tanda tutup, pindahkan ke bawah body. Oh sorry. Kesalahannya ada di, harusnya pakai tr. Oke, save. Nah ini dia yang musik biar ada ngejazz. Oke, itu sudah selesai ya. Lalu kita buat edit. Nah edit kita samakan satu pom ya sama tambah. Jadi logikanya gini, ketika ditambah dia data 0, ketika dia edit dia ngambil data username ini. Jadi ketika dia edit dia bawa username, lalu kita query di pom. Kalau misalkan dia bawa value username berarti dia edit, tapi kalau misalkan dia 0 berarti dia tambah. Oke, kita buat dulu di sini, kita buat dulu end ya, tombol end, tombol tambah. Oke, subtitle biar lebih indah tampilannya, kita cari lagi di template ya, template brilliant. Ini pom nih, coba kita cek ada tombol add nggak. Coba sini dulu. Sepertinya ini. Oke, kita view switch view tab. Nah ini dia. Oh ini setting nih, setting data tunggu tab. Coba ya. Tidak mungkin. Kita cek di pom tidak ada. Elemen, nah ini dia. Oh ini dia. Kita lihat di sini ya biar cepat. Nah ini coba kita satu aja ya, kita copy ke sini. Oke, save, kita cek kebesaran
saya coba pindahkan ke pinggir ya. Kita buat span kelas text right, kalau nggak salah ini ya CSS nya. Nah, tidak plus button circle, coba Oke, kita cek lagi, ada di coba di dashboard, ada kira-kira yang sebelah kanan. Ada more tasks. Oke, kita pilih Ctrl F. Nah, ini dia text right. Nah, ini harusnya. Oke, kita buat dulu di bawah div. Coba kita cek dulu ya. Ada di atas ya, berarti kita taruhnya ada div ya. Sudah, kita pindahkan yang button ini ke dalam div. Sudah, tapi terlalu atas ya. Coba button circle-nya kita hapus saja. Lumayan lah segini. Tinggal ganti font Papa plus. Oke. Nah, ini dia. Sudah. Ini ganti sama primary. Di sini kita tambahkan teks tambah save. Oke, nah sudah selesai. Sekarang kita buat form untuk tambah user ya. Masih di view, kita buat yang baru, save as form user .php. Oke. Nah, di sini kita mau buat form. Kita cari lagi dah di sini biar cepat. Atau form login ada ya. Di sini nih. Page login. Kita copy ke form user. Di sini apakah ada variabel? Sepertinya tidak ada. Oke, kita cek. Wah, sorry. Tambah ini kita user ya. Tampilan user tambah ininya kita ganti ke A. Nah, biar mudah untuk memanggil controller. Harap paste URL index.php user tambah. Nah, kita buat bikin value nya 0, tambah 0 ya.
di user kita buat controller user, kita buat ini ganti ya, keluar hanya ada di home, tambah as username. Oke, Ctrl C. Sini kita buat variabel as username sama dengan as para username sama dengan as username. Nah, udah, kita akan buat query tabel user ya. Query seperti biasa kita ambil di sini nih. Sorry. Ini nih. Function model user get data, value nya ini ya, as user name. Oke, save. Kita buat function di model user, function get data, public function get data value username. Ini saja sih sebenarnya copy. Nah, cuman di sini pakai kriteria ya, where username sama dengan kita ganti tanda kurungnya ya, tanda kutipnya jadi kutip 2 biar ini bisa jadi titik 1 ya, tanda kutip 1 as username. Nah, oke, balik lagi ke controller user. Di sini kita buat variabel if as par numbers lebih besar dari 0, kita buat for each as par username result as row. Nah, kita panggil sv lah ya, sp user name sama dengan srow username. Sorry, data ya. Kita ini kan untuk panggil ke pom. Kita copy sp level sama dengan srow level. Sudah selesai, cukup 2 saja. Soalnya kalau password itu rentan ya, kalau password kemungkinan hanya user tersebut yang bisa edit, jadi cukup 2 saja. Nah, ini kan if kalau ada. Nah, kalau tidak ada kita buat lagi pengecualian. Ini dia. Oke,
else, ini kosongin saja. Nah, selesai. Nah, lalu kita panggil di sini this load build home, lalu variabel. Nah, ini kan variabelnya data ya. Lalu kita ambil ini semua, di atas ya, paling atas ya. Header sudah, halaman mana subtitlenya, edit use atau gini lah. Ini subtitle kita masukin ke bawah, ke sini nih. Nah, ini kan kalau ada subtitle jadi edit user, kalau tidak ada berarti jadi tambah. Oke. Lalu kontennya ini apa tadi, form user save. Kita coba ya. Oke, tambah. Wis, indeksnya jadi 2. Bentar, kita panggil di user ini ya, use URL index. Sebentar, wis jadi indeks 2 gitu ya. Coba kita hapus ini. Oke. Ini dia. Ini silahkan login, kita ganti jadi subtitle ya. Coba lihat di controller. Nah, ini nih, data subtitle. From user, silahkan login. Echo s subtitle. Nah, dia jadi tambah ya, username sama di sini level. Username sebentar ya, value sama dengan username, lalu password ganti sama bintang saja lah. Bintang. Lalu di sini kita buat lagi level. Kalau level kita pakai select ya, bukan input type, tapi select. Kita cari lagi ya, yang select itu select input. Nah, ini dia, atau pakai ini. Sebentar, cari lagi. Nah, ini sajalah select ya. Alaska. Nah, ini dia. Select class, select book.
Oke, kita masukkan ke sini. Sebentar. Select. Kita coba dulu deh. Select option value. Ini pilih option. Coba kita cek dulu ya. Jadi seperti ini, berarti harus pakai ini lagi nih. Sini level input ganti sama select. Oke, kita tes, sudah selesai, tapi ini CSS tidak terpanggil ya. Soalnya kalau di sini gini kan. Oke, kita cek. Ini biasanya CSS ya, stylenya. Sepertinya ini nih. Checkbox select.need. Kita panggil di home. Nah, di sini. Kita pakai ini ya, base URL. Oke, kita cek lagi, masih belum. Oke, kita cek JavaScript-nya. Oh, ini dia. Simpan di home. Oke. Nah. Kita pindahkan, save, cek. Oke, sudah ya. Cuman ini size-nya ya, lebarnya kurang. User ini 10 ya, coba kita 12 deh. Tidak bisa, masih 10 slide book. Kita lihat di sini, sorry, di home. Coba kita pakai style ya. Style kita langsung pakai CSS width. Coba kita kasih 100 lah. Apakah bisa? Masih tetap slide book. Size cuma 500 px. Wah, sudah ya, berarti harus 500 px. Oke, kita di sini kasih admin sama user. Option admin. Kasih admin juga, copy user. Oke, kita cek. Nah, ada ya. Lanjut, kita kasih ini value yang dari controller ya. S level ini juga S level. Masuk lagi ke controller. V level, sorry.
di level user di level. Oke, kita cek sudah ada ya. Oke, berarti kita lanjut insert ya. Kita namai dulu ininya, input type name user sudah, di sini name password sudah. Nah, di sini tinggal slide nya lalu kita ini form ini ya. Oke, di formnya nanti nih caranya action index user simpan. Oke, disimpan karena username ini primary, kita ganti input type nya read only ya, read only, biar tidak bisa dimanipulasi. Coba cek. Oke, sebentar. Username read only. Sorry. Ini tetap teks ya. Read only. Nah, ini apa ini salah? Oke, kita buat logic lagi. User. Nah, jika ada data data sama dengan atau tidak mungkin ya, ini tanda kutip 2 saja. Oke, only this data read only adalah read only. Nah, kalau tidak ada berarti dia bisa diketik ya, ini kosongkan. Oke, lalu kita panggil read only. Sudah, kita buat user simpan. Nah, ini untuk insertnya. Public function simpan. Ada 3 ya tadi. As user sama dengan sds input post user as username as password input password. Ini level. Oke, sudah. Nah, di sini kita buat data array as username, koma
as password history, comma as level, username, ini password, ini level. Oke. Lalu kita panggil model user simpan, koma simpan as data ya, ininya apa, variabel. Kita buat di sini public function, kita copy saja lah biar cepet ya. Oke, di sini simpan as data. Nah di sini kita buat logika lagi. S cari sama dengan sdis db query. Select bintang from table user where username sama dengan s data sama dengan s data apa ya tadi ya, lupa lagi, username. Atau kita buat variabel lagi lah biar tanda kutipnya ke bawah. Username sama dengan s data username. Oke lanjut, kita cari ya, sorry if let's cari numbers lebih besar dari 0. Nah update ya, sdis db query. Kita pakai ini saja ya, apa, query builder, soalnya kan ini array ya, pakai array. Nah sini nih, ini variabel array, update table user. Di sini kriterianya sdis db where username as username. Nah ini kalau pencarian atas nama username ada ya. Lalu bagaimana kalau tidak ada? Berarti kalau tidak ada dia insert ya, ini nih, this db insert as tb user, s data. Sorry, ini juga harus pakai s data variabelnya ya, kita ambil semua. Oke. Nah coba kita cek. Ini sign in-nya harus ganti dulu sama simpan. Belum sama primary biar warna buttonnya berubah.
Oke, misal kita mau buat user, nama saya lah CSH, passwordnya CSH123, levelnya admin, kita simpan ya. Oke, coba kita lihat ada tidak tb user. Nah, sudah ada ya, password CSH23, cuman di sini kan harusnya MD5 ya. Oke, kita rubah lagi di model ya. Sorry. Oh, sepertinya ini harus di database nya langsung ya. Coba kita buka ini nih, tb user struktur. Oke, password change collection. Coba ya kita encrypt. Sepertinya kelar, bentar ya, sini nih. Nah ini nih, set kita buat MD5 di sini. Lalu kita tes lagi ya. Misal CSH1, passwordnya CSH123, levelnya admin atau levelnya user lah, simpan. Oke, kita cek. Sudah ya. Oke, yang ini kita nggak usah di delete. Lanjut ke di sini nih, kita redirect ya. Misalnya masih ngeblank. Nah, di sini masih ngeblank, redirect user. Oke, kita cek lagi CSH2 123 admin. Oke, sudah selesai kan ya. Lalu kita buat di sini flash data ya. Flash data itu kayak alert lagi. Dia bisa atau kita lanjut besok ya untuk materi selanjutnya, yaitu membuat flash data. Flash data itu semacam alert. Misal kita udah insert, di notifikasinya ada berhasil ditambahkan atau berhasil diedit ya. Oke, besok kita lanjut lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara penyampaian yang kurang pas juga. Tetap support CSH Coding Channel. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.